Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Pagi ini kita mengucap syukur kita dapat hadir di tempat ini. Kita bersyukur kita mau datang pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, tanda betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap langkah kami. Dan kami Tuhan di bulan Desember ini kami mau terus merenungkan Tuhan makna kelahiran-Mu dalam hidup kami. Bila Tuhan hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Kalau kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, bila Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengurapi kami semua. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Di pagi
Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh puji nama Tuhan kita. Oh puji Dia selamanya. Ku mau serukan dan nyanyikan Tuhan Allah. Kita mau angkat tangan kita mau puji Tuhan. Haleluya. Oh puji nama Tuhan kita. Oh puji Dia selamanya. Ku mau serukan dan nyanyikan Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau puji Kau Tuhan. Oh puji nama Tuhan kita. Oh puji Dia selamanya. Ku mau serukan dan nyanyikan Tuhan Allah kita. Kami mau puji Kau. Oh puji nama Tuhan kita. Oh puji Dia selamanya. Ku mau serukan dan nyanyikan Tuhan Allah kita. Ku mau serukan dan nyanyikan Tuhan Allah kita. Mari serukan. Ku mau serukan dan nyanyikan Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap untuk mengeluh-elukan nama Tuhan sekali lagi sama-sama mengadakan. Amin. Ada sukacita di tempat ini? Yang merasakan sukacita dari Tuhan sama-sama lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dia Yesus, Dia yang lahir bagi setiap kita. Dialah adalah anugerah yang terbesar bagi hidup kita. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk katakan. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami.
jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kami. Biarlah Engkau lahir dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Sambil berdiri, mari nyatakan bersama. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, namanya namanya
bersama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ya Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ini umat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, sebab Engkau layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk ku. Katakan, Yesus yang layak. Yesus yang layak untuk ku sembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala penyembahan, segala pujian kami. Engkau telah menebus kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang baik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami saat ini mau mempersiapkan hati kami, duduk diam menerima firman-Mu, supaya sungguh firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin sungguh-sungguh dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami semua akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di bulan terakhir di tahun ini ya saudara, kita sebentar lagi akan memperingati Natal minggu depan ya saudara ya. Jangan kecelik tanggal 25 datang ke gereja, tidak ada acara. Minggu depan, hari Minggu kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini saya membawakan dengan tema firman yang menjadi manusia. Nah saudara sekalian, ayat ini firman itu telah menjadi manusia, itu mungkin sudah akrab di telinga orang Kristen. Sehingga kadang-kadang kita itu kurang menghargai, kurang menghayati betapa besar kasih Tuhan bagi kita saudara.
Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang terjadi pada saat Natal, ya saudara. Saudara sekalian, banyak orang itu penasaran dengan Tuhan. Tuhan itu ada di mana, bagaimana cara mendekati Tuhan, dan manusia berusaha dengan berbagai cara untuk datang kepada Tuhan, untuk mencapai Tuhan dengan cara-cara mereka sendiri yang dikenal orang dengan istilah agama. Oh, ibadah tuh harus begini. Oh enggak, ibadah harusnya seperti ini. Oh bukan begitu, harusnya seperti ini. Setiap agama punya cara-caranya sendiri. Tetapi saudara, tetap saja manusia itu terpisah dengan Allah. Ada satu gap, ada satu jurang yang tidak terseberangi yang bernama dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-59 dikatakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena dosa inilah maka kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Ada jarak yang tidak bisa diseberangi karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau saudara pikir ada orang yang lebih baik dari saya, minta tolong dialah doakan saya supaya saya diterima oleh Tuhan. Orang itu pun saudara tidak cukup baik untuk menghadap Allah. Tidak seorang pun layak untuk datang kepada Allah. Kalau begitu bagaimana jurang yang tidak bisa diseberangi itu? Siapa yang akan menjembataninya untuk kita? Firman Tuhan memberikan jawaban, makanya cerita tentang Tuhan Yesus itu disebut Injil, kabar baik saudara. Karena Tuhan memberikan solusi untuk masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Kalau ada orang yang berkata saya bisa kok mencapai Tuhan dengan berbuat baik. Berapa banyak perbuatan baik yang harus saudara lakukan sampai saudara mencapai Tuhan. Lalu bagaimana dengan dosamu? Dosa tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Dosa bisanya dihapus dengan hukuman. Kalau saudara melanggar peraturan negara, tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Hanya bisa dihapus dengan hukuman. Betul nggak saudara? Ada yang pernah kena tilang? Maaf Pak, Pol, nanti saya nurut deh sama orang tua. Bisa? Diketawain saudara sama polisi. Denda Pak, tilang Pak, enggak bisa dihapus dengan perbuatan baik, hanya dengan hukuman. Tapi kalau kita semua dihukum karena dosa kita, binasalah kita saudara, tidak ada yang selamat. Karena itu Allah memberikan solusi. Solusinya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Maaf ya saudara, saya salah perhitungan, tulisannya kecil ya kayaknya ya. Cukup kalau bisa dibaca, mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ayat ini saudara, satu ayat ini yang sangat padat di dalamnya bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita, menyatakan kasihnya kepada kita. Kita melihat kata-kata yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Saya tekankan di firman. Apa itu firman? Firman itu artinya perkataan. Kalau yang ngomong Tuhan, ya, kan enggak ada toh. Pak Lurah berfirman gitu kan, nggak mungkin ya saudara ya. Kalau manusia itu berkata, memberi perintah, ya. Tapi kalau Tuhan itu dia berfirman, dia bersabda, itu kata yang khusus untuk Tuhan saja. Nah saudara,
Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang dimaksud bukan sekedar perkataan. Karena di dalam perkataan itu ada pikiran. Perkataan itu ekspresi dari pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus bilang apa yang diucapkan orang meluap dari hati. Kalau hatinya baik yang keluar dari mulutnya baik. Kalau hatinya jahat yang keluar dari mulutnya jahat. Jadi kalau orang mulutnya jahat, hatinya baik apa jahat, saudara? Jadi saudara jangan ngomong, saya memang mulutnya gini, jeplak, tapi hati saya sebenarnya baik. Bus ya saudara ya, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau mulutmu jahat ya hatimu jahat, bertobat saudara. Nah saudara sekalian, firman itu keluarnya dari pikiran Allah. Menyatakan diri Allah, ekspresi dari diri Allah. Di dalam bahasa Yunani, logos saudara, firman itu logos dalam bahasa Yunani. Pikiran yang muncul dalam bentuk perkataan dan memberikan hasil. Mereka percaya, orang Yunani percaya bahwa yang membuat dunia ini tertata rapi itu adalah logos. Satu mastermind gitu ya, pikiran tapi yang jauh melebihi kemampuan manusia. Yang mengatur segala sesuatu sehingga bisa berjalan dengan baik. Setiap hari kalau saudara bangun jam 5 lebih sedikit ya matahari terbit di Pekalongan. Kalau di kota lain mungkin beda karena lokasinya letaknya beda. Lalu saudara menjelang jam 6 sore matahari terbenam. Setiap hari selalu seperti itu. Tidak ada matahari kesiangan jam 8 baru terbit. Enggak pernah saudara. Ada satu logos, ada satu firman yang mengikat dunia ini dengan hukum sehingga semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ada firman yang memberikan hukum gravitasi sehingga saudara bisa jalan napak tanah. Tidak ngambang seperti astronot di luar angkasa itu ya terbang-terbang. Nggak bisa menapak saudara. Ada hukum yang mengatur bagaimana tubuh kita bekerja. Ketika saya berbicara, saya nggak tahu kapan saya ngambil napas, tapi napasnya masuk terus saudara. Kalau enggak saya nggak bisa ngomong ya. Ini bisa diatur oleh logos itu, oleh firman itu. Karena itu firman itu di dalam perjanjian lama juga dikenal sebagai hikmat. Dan hikmat itu luar biasa. Kalau saudara pergi melihat sebuah bangunan misalnya ya. Wah bagus sekali bangunannya ya. Apa pertanyaan yang muncul dari saudara? Ini siapa yang bangun? Pasti seperti itu ya. Siapa ya arsiteknya? Kok bagus sekali, pinter sekali ngerancangnya. Kalau saudara masuk berkunjung ke rumah orang lalu saudara melihat, oh tuh rumahnya kok bagus sekali, artistik sekali nih, nyeni nih orangnya. Ini pasti nyonya rumahnya, tuan rumahnya pada punya jiwa seni gitu ya. Kita akan memuji pikiran di balik semua itu. Hikmat di balik semua itu. Kalau saudara lihat anak, wah anaknya baik. Ikut Tuhan sungguh-sungguh melayani, kerjanya beres, sukses. Pasti yang dipuji siapa? Orang tuanya, didiknya benar. Pikiran di balik hasil itu, hikmat itu saudara, itu adalah logos. Tetapi bukan hanya itu, karena di dalam perjanjian lama, kalau dikatakan firman Tuhan, firman Allah, maka firman itu adalah perkataan Allah yang berkuasa. Buka Kejadian pasal 1 ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sebenarnya judul dari kitab Kejadian ya saudara. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Apa saudara? Kata-kata pertama yang Allah katakan. Jadilah terang, yehi or. Dan terang itu jadi. Bahan dasarnya terang itu apa? Gak ada yang tahu kan? Ya itu gelombang cahaya, tapi bagaimana itu bisa terjadi?
Allah berfirman dan itu jadi. Di dalam Yehezkiel pasal 37, Nabi Yehezkiel melihat ada lembah penuh dengan tulang-tulang manusia yang sudah kering. Mungkin saking keringnya itu sudah berdebu ya saudara ya. Kena udara gurun. Lalu Tuhan berkata apa? Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering. Katakan kepada tulang kering. Tulang diajak ngomong saudara. Dengarkanlah firman Allah, hai tulang-tulang yang kering. Saya mau tanya, tulang punya telinga enggak saudara? Telinganya sudah habis dari dulu. Ya, ini tinggal tengkorak dan tulang-tulang. Kenapa tulang diajak ngomong? Karena firman Tuhan bukan hanya menjadikan yang tidak ada jadi ada, tapi yang mati jadi hidup. Lazarus sudah mati 4 hari, Yesus berkata Lazarus keluar. Mayat yang harusnya mayat keluar dari dalam kubur. Kenapa? Karena firman Allah itu maha kuasa. Saudara sekalian, firman-Nya juga mengikat orang dengan kuasa yang tidak bisa dilepas. Ketika Musa mengikat perjanjian dengan umat Israel, generasi kedua. Karena yang generasi pertama keluar dari Mesir sudah mati semua di gurun. Ini sudah kitab ulangan ya saudara, sebentar lagi Yosua, Musa juga sebentar lagi akan mati. Dia berkata kepada bangsa Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap engkau. Waduh. Kita mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan, diberkatilah kamu berlimpah-limpah. Tidak akan ada musuh yang kuat menghadapi kamu. Pokoknya bangsa-bangsa tuh lihat kamu tuh iri, wah luar biasa diberkati Israel. Tetapi jika kamu mengabaikan firman Tuhan, terkutuklah kamu dengan kutuk yang ngeri sekali. Sudah habis masih dikejar-kejar musuh lagi. Sampai kamu punah. Saudara sekalian, kata-kata Musa itu ditulis di dalam firman Tuhan. Dan itu mengikat bangsa Israel. Ketika mereka meninggalkan Allah, segala kutuk itu benar-benar menimpa mereka. Firman Tuhan tidak bisa diabaikan. Karena firman itu penuh kuasa. Apa yang saudara baca di Alkitab itu bukan cuma tulisan, boleh dilakukan, boleh tidak. Enggak saudara, itu hukum Allah. Firman Tuhan berkata, hai anak, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu dan diberkati kamu di bumi. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan menuai kutuknya sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah perkataan Allah yang penuh kuasa saudara. Dan kita melihat firman Tuhan katakan firman itu yang penuh kuasa, yang penuh hikmat telah menjadi manusia. Orang yang bilang Yesus itu guru agama yang hebat, itu enggak tahu dia itu siapa. Kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hikmat Allah yang mengatur segala sesuatu menjadi manusia. Ini gambar AI ya saudara ya. Itu kalau mau pakai AI untuk melayani Tuhan ya seperti itu. Tuhan Yesus mukanya kayak orang Arab, bukan kayak orang Amerika ya saudara. Tapi yang jelas dia menjadi manusia. Hikmat Allah, kekuasaan Allah itu menjadi manusia. Seandainya pikiran saya, saudara nggak bisa lihat pikiran saya, isi hati saya ya. Kalau saya punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, misalnya saya bisa khotbah, saya bisa main musik, itu adanya di dalam saya. Tapi seandainya pikiran saya ini bisa dikeluarkan. Dan segala kemampuan kuasa saya bisa dikeluarkan dan dijadikan orang. Itulah Yesus bagi Allah saudara. Pikiran Allah dan kuasa Allah, firman Allah menjadi manusia. Ini enggak main-main. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus
pasal yang pertama ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda karena mereka tuh suka dengan mujizat-mujizat. Kuasa Allah yang dinyatakan ya. Bangsa Israel awal mulanya terbentuk ya mujizat saudara. Abraham harusnya gak punya anak, diberi anak oleh Tuhan, itu mujizat. Israel diperbudak di Mesir, Tuhan keluarkan mereka dengan tangan yang teracung kata firman Tuhan. Dengan mujizat-mujizat. Karena itu mereka minta tanda terus sampai dimarahin sama Tuhan. Kamu mencobai Allah, tidak puas-puas minta tanda. Ketika Yesus datang ke dunia dan dia sudah melakukan banyak sekali mujizat. Ahli-ahli agama masih datang kepada Yesus dan berkata, tunjukkan kepada kami suatu tanda dari langit. Yesus bilang, gak ada tanda-tanda lagi. Tinggal tanda Nabi Yunus, minta tanda terus. Orang Yahudi mengendaki tanda, mereka maunya kuasa Allah yang kelihatan. Sedangkan orang Yunani mencari hikmat. Buat mereka yang penting tuh pinter, saudara. Mengerti rahasia-rahasia. Tetapi Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang Yahudi suatu batu sandungan. Masa Mesias disalib? Raja orang Yahudi masa disalib? Dan bagi orang Yunani suatu kebodohan. Ngapain nyembah orang yang mati disalib? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Firman yang menjadi manusia, kuasa Allah, hikmat Allah ada di dalam dia. Dan salib itu adalah puncaknya saudara. Bagaimana Allah melakukan tindakan kasih karunia terbesar, memindahkan dosa kita dari kita kepada Yesus. Dia yang disalib karena kasih Allah bagi kita. Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena saudara, dia mau diam di antara kita. Saudara sekalian, diam itu artinya kalau secara literal dari bahasa Yunani, berkemah. Dia mau berkemah di antara kita. Nah saudara, memang tubuh jasmani kita ini diibaratkan seperti kemah yang di dalamnya menampung roh kita. Ya, makanya manusia itu jadi makhluk hidup. Kalau cuma ada kemahnya nggak ada rohnya, mati, itu mayat namanya. Kalau hanya rohnya, nggak ada kemahnya, ya roh melayang-layang ya saudara ya. Tapi manusia yang hidup punya tubuh dan punya roh. Kita berkemah, tinggal untuk sementara di dunia ini. Dan firman Tuhan katakan, dia berkemah di antara kita. Ini mengingatkan kita pada perjanjian lama. Ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Di situ Tuhan berkata, aku mau tinggal di tengah-tengah perkemahanmu. Tuhan bukan ada di surga, di langit sana, jauh dari Israel. Enggak. Tuhan berkata, aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. Perkemahan orang Israel bentuknya seperti salib ya saudara. Ada yang suku, 3 suku berkemah di utara, 3 suku di barat, 3 suku di selatan, 3 suku di timur. Dan Tuhan kemahnya di tengah-tengahnya. Ini yang Tuhan katakan saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tinggal di kemah sama seperti kita. Tinggal di dalam tubuh manusia sama seperti kita. Dia menjadi manusia dan datang ke dunia, lahir sebagai bayi, supaya dia bisa menjadi seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Saudara sekalian, ini merupakan batu sandungan bagi banyak orang. Masa Tuhan jadi manusia? Saya pernah lihat YouTube ya saudara, biasa itu kan di YouTube sering tuh orang agama lain bertengkar dengan orang Kristen. Saudara jangan ikut-ikut ya, malu-maluin aja tengkar di YouTube ya saudara ya. Diam aja sudah, enggak usah ribut sama orang yang enggak ngerti firman Tuhan. Nah di situ ada orang yang berkata, masa Tuhan
lahir harus ganti popok. Saudara pernah mikir enggak sih? Waktu Yesus bayi pakai popok enggak? Pakai kan? Seperti kalau saya lihat anak-anak bayi yang ada ini ya, kok dilalah rame-rame mereka satu grup gitu ya saudara. Tiduran rame-rame. Saya mikir Tuhan Yesus dulu seperti ini. Enggak bisa ngomong, enggak bisa jalan. Harus ada yang gantiin dia popok. Kalau malam ya nangis, wong namanya bayi saudara. Lalu dia tumbuh semakin besar, harus dibiayai oleh orang tuanya. Dia makan, habis makannya perutnya mules, manusia kan seperti itu ya. Masa Tuhan begitu? Orang itu protes di komen YouTube. Terus saya jadi mikir, iya ya, masa Tuhan seperti itu? Bukankah dia itu Allah yang maha mulia? Tapi dia mengambil rupa manusia dan tinggal di antara kita, berkemah di antara kita. Tuhan punya tempat yang jauh lebih mulia di sorga. Tapi dia memilih untuk tinggal di sebuah kemah. Kakinya kena tanah saudara. Di tengah-tengah kita. Firman yang penuh kuasa, yang menciptakan seluruh dunia, mengatur segala sesuatu menjadi manusia. Betapa luar biasa hal ini. Kok Tuhan mau tinggal bersama kita? Karena memang sejak awal, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu hari sejuk, sore-sore mungkin ya saudara, Tuhan datang ke taman itu dan berjalan-jalan dengan manusia, Adam dan Hawa, ngobrol dengan mereka. Sejak awal itu yang Allah inginkan. Dia mau tinggal bersama-sama kita saudara. Allah menciptakan kita segambar dengan dia. Bukan untuk jadi budak-budaknya. Kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Awas kamu ya. Tidak. Kita diciptakan untuk dikasihi Allah. Untuk tinggal bersama Allah. Tapi dosa membuat itu semua tidak bisa terjadi. Karena itu saudara, pada waktu Maria mengandung bayi Yesus, tunangannya Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya malaikat Gabriel datang. Dan malaikat itu berkata, seperti yang dikatakan para nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu yang Allah inginkan. Tuhan itu tidak mau jauh dari kita saudara. Tuhan mau menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Karena itu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa sampai kepada Allah. Maka dia yang datang kepada kita. Itulah Natal. Karena kita tidak bisa mencapai Allah, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kalau saudara, kadang-kadang di dunia ini karena kita belum bisa melihat Tuhan ya saudara. Kita merasa kesepian, kita merasa sendirian. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau saudara mengalami itu. Tapi di dunia ini, sementara kita masih di kemah kita yang sementara ini, tubuh dosa, kita memang gak bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan satu masa depan yang kekal. Di sana saudara dan Tuhan tidak akan terpisah lagi. Dan di dalam Tuhan itu ada segala berkat yang bisa dibayangkan dan tidak bisa dibayangkan orang saudara. Makanya firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata tidak akan ada air mata di sana nanti. Tidak ada ratap tangis, apalagi sakit penyakit, apalagi dengkulnya sakit kalau naik tangga, tidak akan terjadi lagi saudara. Tapi sementara itu belum terjadi, kita masih di dunia, hidup penuh kesusahan, penuh penderitaan akibat dari dosa. Yesus yang datang kepada kita. Allah mau merendahkan diri, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seorang penafsir Alkitab bernama Donald Carson, saudara, dia berkata, firman yaitu penyataan diri Allah sendiri yang bersama-sama dengan Allah sejak mulanya dan adalah Allah sendiri telah menjadi manusia. Dia persis sama dengan manusia, hanya tanpa dosa. Persis sama kayak kita, bahkan saudara, Nabi Yesaya berkata dia tidak tampan. Cowok-cowok yang mukanya standar ya saudara, bersyukurlah Tuhan kita juga gak ganteng ternyata ya saudara ya. Dia tidak tampan, dia persis kayak orang biasa, biasa banget, hanya tanpa dosa. Allah akhirnya membuat dirinya dapat dikenal dalam diri seorang manusia yang nyata, yang benar-benar ada di dunia. Manusia itu bisa dikenal. Kalau Allah yang, saudara, waktu zaman perjanjian lama, yang boleh masuk ke bait suci hanya imam, yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah. Lah kalau datang beribadah ke Yerusalem, ke bait suci, jadi kemana? Pelatarannya. Saudara bisa bayangin gereja sebesar ini, saudara cuma boleh di pelataran. Di sana disediakan kursi untuk saudara beribadah. Yang ada di sini cuma imam besar, saudara. Itu Allah kalau dia tidak menyatakan diri. Tapi kalau yang namanya manusia, manusia itu bisa dikenal, manusia itu gampang dikenal. Itulah Yesus, firman yang menjadi manusia. Allah membuat dirinya dapat dikenal. Dan ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita saudara, kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang dimaksud memang Yesus tidak bersinar-sinar. Satu kali Tuhan Yesus pernah menunjukkan kemuliaannya yang sebenarnya di hadapan 3 orang muridnya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia berubah wujud di atas sebuah gunung. Musa dan Elia muncul di sisinya. Dan murid-muridnya ketakutan sekali. Sekali itu saudara. Tetapi selebihnya Yesus tidak bersinar-sinar. Yesus seperti saudara dan saya. Kalau sudah sore ya harus mandi saudara, karena keringetan. Persis sama. Lalu bagaimana kita melihat kemuliaannya? Dari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, kita melihat kemuliaannya saudara. Kita melihat hikmat Allah dinyatakan di dalam Yesus. Kita melihat kuasa Allah yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan di dalam Yesus. Dan saudara sekalian, walaupun orang berkata ini bukan suatu kemuliaan, tapi salib itu adalah cara Tuhan menunjukkan kemuliaan yang terbesar. Karena Allah yang maha mulia bersedia memberikan dirinya sebagai korban keselamatan bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan sudah selesai semua pekerjaannya di bumi. Ketaatan Yesus yang sempurna kepada Bapa, itulah yang menunjukkan kemuliaannya saudara. Kalau ada seseorang yang sangat baik, wah Bapak itu baik sekali, murah hati, dermawan, pinter nyari uang, sugih nemen ya, tapi baik sama keluarga, baik sama ini, baik sama itu baik. Maka anaknya akan menunjukkan kemuliaan kalau dia sama seperti bapaknya saudara. Kalau bapaknya baik, anaknya rusak. Tidak kelihatan kemuliaan bapaknya. Itu mencela keluarganya. Tapi kalau anak itu persis kayak bapaknya. Sifatnya sama, pinternya sama, baiknya sama. Itu menunjukkan kemuliaan saudara. Yesus menunjukkan karakter Allah. Sifat Allah, hatinya Allah, kuasa Allah kepada kita. Karena itu dikatakan kita telah melihat kemuliaannya. Dan hanya Yesus yang bisa merefleksikan Allah dengan sempurna. Kenapa saudara? Karena
kemuliaan itu diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal berarti satu-satunya, tidak ada yang seperti Yesus. Loh, kita kan anak-anak Allah. Iya, tapi kita tidak satu hakikat dengan Allah. Kita tetap ciptaan, Dia pencipta. Yesus, saudara, adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah. Satu hakikat dengan Allah. Satu-satunya yang bisa menyatakan Allah dengan sempurna adalah Yesus. Satu-satunya yang bisa menyatakan diri saya dengan sempurna adalah kalau seperti yang tadi saya katakan, pikiran saya dan kemampuan saya bisa dijadikan manusia. Nah, itu yang bisa menyatakan diri saya, saudara. Yesus satu-satunya yang bisa menyatakan Allah. Ada banyak orang mendapat pesan dari Allah. Nabi-nabi dapat pesan dari Allah. Allah berfirman kepada mereka, demikianlah firman Tuhan. Nabi itu harus menyampaikan. Tapi nabi itu tetap manusia yang tidak menggambarkan Allah dari dirinya, saudara. Dia hanya menyampaikan firman Allah. Tapi dia bukan gambar wujud Allah yang persis sama seperti Allah. Yang seperti itu hanya satu, yaitu Yesus. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang mengenal Allah luar dalam, karena dia sendiri adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang persis sama kodratnya dengan Allah. Kodratnya sama dan dikatakan dia duduk di pangkuan Bapa. Yang berarti itu sudah paling dekat, saudara. Gak ada yang lebih dekat lagi. Saudara duduk sebelah-sebelahan. Dekat sama sebelahnya kan, jaraknya cuma berapa senti ya saudara. Tapi kalau anak saudara duduk di pangkuan saudara, dialah yang terdekat. Gak ada yang lebih dekat lagi. Yesus yang terdekat dengan Bapa, yang memandang Bapa, melihat wajah Bapa, Dia yang menyatakan Allah kepada kita. Kalau begitu saudara, kalau ada orang yang berkata, saya dengar dari Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, atau saya lihat Tuhan, Tuhan kasih perintah langsung kepada saya. Dengan Yesus, aku ini firman yang menjadi manusia, anak tunggal Bapa. Kira-kira yang mana yang lebih tinggi? Yang dengar atau yang memang adalah Allah sendiri? Tentu saja Allah sendiri. Maka saudara tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Maka dia adalah puncak dari iman kita. Dia sumber keselamatan bagi kita karena dia adalah Allah yang menyatakan diri. Tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Kalau ada yang menghasut saudara, berkata dia dapat dari Tuhan. Tapi beda dengan Yesus, saudara tidak perlu percaya. Karena orang itu pembohong. Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang menyatakan Allah kepada kita. Gak ada yang lain saudara. Kalau ada orang yang bilang dia dapat dari Tuhan, maka apa yang dia dapat itu harus selaras dengan apa yang Yesus katakan. Baru itu benar. Tapi kalau tidak benar, maka itu masalah besar. Orang itu penipu. Nah saudara, kita melihat ya saudara. Yesus menyatakan Allah kepada kita. Kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Seperti apa Allah itu? Dikatakan oleh firman Tuhan. Kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Kalimat terakhir apa saudara? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau ditanya Allah itu seperti apa sih? Saya pernah cerita ya saudara ya. Saya dulu takut sama Tuhan. Tuhan itu karena saya anak kecil itu kan kalau dipanggil Glory kayak gitu. Aduh, aku salah apa ya? Pasti pikirannya seperti itu ya saudara. Nah saya tuh mikir Tuhan tuh begitu. Kalau saya salah nanti disemprit,
kartu kuning. Ya saudara ya, saya kena hukuman dari Tuhan. Saya pikir Tuhan gampang marah. Saya pikir Tuhan itu galak. Tapi ketika kita mengenal Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bagaimana firman itu menjadi manusia. Dan manusia Allah itu mati di salib menebus kita. Maka kita melihat seperti apa Allah itu sebenarnya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara sekalian, kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma yang diberikan bukan karena kelayakan, namun karena kebaikan hati sang pemberi. Kalau pemberian diberikan karena kelayakan, itu namanya gaji ya saudara ya. Kalau saudara nggak gajian akhir bulan, kan pasti protes. Saya udah kerja sebulan kok gaji nggak dikasih. Upah itu karena kelayakan apa yang saudara lakukan. Tapi yang namanya kasih karunia bukan karena kelayakan. Melainkan karena kebaikan hati sang pemberinya saudara. Saudara sekalian, Allah itu penuh kasih karunia. Di dalam perjanjian baru dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Saudara sekalian, kasih karunia dan kebenaran ini merupakan sebuah kombo yang sering dijumpai di dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian lama itu kasih setia dan kebenaran. Kasih setia dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai mercy, belas kasihan. Yang artinya Allah tidak melakukan kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Coba saudara pikirkan, benar enggak Allah itu penuh dengan mercy, dengan belas kasihan? Allah tidak melakukan kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Allah tidak menimpakan hukuman yang layak kita terima. Dia tidak melakukan itu. Tapi di dalam perjanjian baru, kasih setia itu berubah jadi kasih karunia. Karena kasih karunia itu berarti Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak layak kita terima. Allah tidak melakukan kepada kita hukuman yang layak kita terima karena Dia ingin memberi kepada kita anugerah yang tidak layak kita terima. Kebaikan hati Allah yang sangat besar saudara. Di dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima kasih karunia itu. Firman Tuhan katakan tentang Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima, apa saudara? Kasih karunia demi kasih karunia. Seringkali karena sudah biasa diberi kasih karunia, kita kurang menghargainya. Tapi kalau saudara lihat orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia, tidak mengenal Allah, enggak punya keselamatan, hidup di dunia enggak ada pegangan, mati enggak ada jaminan. Maka kita melihat betapa aku ini beruntung diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus aku menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan kasih karunia itu enggak habis. Kuotanya udah full. Sudah 1 juta orang percaya Yesus, kasih karunia habis. Tidak. Dari kepenuhannya. Seperti mata air yang enggak berhenti-berhenti mengalir. Siapapun yang mau minum bisa. Siapapun yang mau percaya menerima kasih karunia. Karena Dia adalah Allah. Allah itu tidak terbatas saudara. Betapa kita bersyukur. Kita ini orang-orang yang masih hidup sekarang. Ini generasi yang terbaru kan ya berarti ya. Kalau saudara masih hidup. Kita ini orang-orang yang terakhir terima kasih karunia saudara. Ya kalau nanti ada generasi yang lebih baru lagi, nah mereka itu yang terakhir. Tapi kita ini sudah di akhir zaman. Dan kita masih kebagian kasih karunia. Karena Yesus itu penuh kasih karunia dan Dia melimpahkannya bagi kita. Masih merayakan Natal, masih mengingat kebaikan Tuhan. Luar biasa sekali. Yesus bukan hanya penuh kasih karunia,
tapi dia juga penuh dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah lawan kata dari kebohongan atau sesuatu yang ditutup-tutupi. Makanya Tuhan Yesus kan bilang, akulah pintu. Masuk lewat aku, kamu akan menemukan padang rumput yang hijau. Ya, saudara, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Yohanes 14 ayat 16 dan 19, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 19 saudara, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya karena Yesus itu pikiran dan kuasa Allah, firman yang dinyatakan dalam wujud manusia. Ya yang sudah lihat pikiran dan kuasa Allah sudah melihat Allah saudara. Dan Yesus bilang, akulah kebenaran. Ada banyak yang mengaku-ngaku tahu jalan kebenaran. Dia sendiri adalah Allah. Ya, kalau kita dengar orang berkata, aku nih Tuhan loh, sembah aku. Kita akan bilang, ini orang enggak minum obat kali ya gitu ya. Blenger kamu ya, ngomong sembarangan. Kenapa? Karena hanya pernyataan aja, tapi enggak ada buktinya. Sedangkan Yesus saudara, dia memeteraikan semua pernyataannya tentang dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia buktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Semuanya itu bukan omong kosong. Yesus adalah kebenaran. Kalau saudara bingung di dalam hidupmu, apa yang harus saudara lakukan? Saudara lihat kepada Yesus. Dia adalah kebenaran. Mana jalan yang harus saya ambil ya? Apa yang benar yang harus saya lakukan? Lihat kepada Yesus, firman yang menjadi manusia. Dia adalah kebenaran. Saudara sekalian, hari ini kita belajar. Firman itu telah menjadi manusia. Allah menyatakan dirinya. Dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak tunggal Bapa, hanya Yesus yang bisa menyatakan Allah kepada kita. Yang lain tidak bisa. Nabi-nabi dalam perjanjian lama itu semuanya bernubuat tentang kedatangan seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat Allah, dan itulah Yesus. Yang tidak disangka-sangka oleh orang adalah Allah bukan memilih satu orang lalu mengurapi dia seperti raja biasa. Tapi ternyata Allah sendiri datang sebagai manusia. Itulah yang dipercayai oleh orang Kristen. Itulah yang kita rayakan pada hari Natal. Tuhan, Engkau datang sebagai manusia supaya aku bisa mengenalmu, supaya aku mendapat keselamatan, supaya aku punya hubungan dengan Allah yang hidup. Di dalam Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Biarlah di Natal ini saudara, dan juga termasuk panitia Natal ya, karena kita semua sibuk mempersiapkan Natal. Kita ingat apa sebenarnya yang terjadi pada saat kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan sebuah perayaan. Yang merayakan bukan manusia maksudnya. Malaikat-malaikat di surga merayakan. Satu mujizat yang besar, firman menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup
kami bersyukur Tuhan. Engkau yang akbar, Engkau yang Allah yang tidak dapat kami hampiri dengan kekuatan kami. Tapi Engkau yang besar itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami tidak pernah sendiri. Karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Tuhan menyertai kami. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan penderitaan kami. Ada Tuhan yang bersama-sama dalam pergumulan kami, dalam suka dan duka hidup kami. Ada Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang tinggal itu adalah Tuhan yang mampu memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami umat-umat-Mu yang hari ini Tuhan merasakan dirinya sepi, kesepian. Yang merasa dirinya ditinggalkan. Yang merasa dirinya lemah. Tuhan, tanamkan firman ini Tuhan. Ada Yesus di antara hidup kami. Ada Tuhan yang bersama dengan kami dan mendekap kami dengan kasih. Dan kami percaya di dalam Tuhan tinggal bersama dengan kami. Disitulah kami melihat kemuliaan-Mu yang penuh dengan kasih karunia. Kalau kami bisa sembuh itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami bisa kuat itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami masih bisa diberkati hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Karena tidak ada yang dapat kami lakukan di luar kasih karunia Allah. Karena segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia, itu hanya datangnya dari Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa pagi ini, agar semua kami yang hadir pagi ini menikmati kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah tidak pernah habis. Selalu ada, selalu mengalir, selalu baru dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam kasih karunia Allah ada kebenaran Allah yang nyata dalam hidup kami. Yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melihat kebenaran lepas kebenaran. Kami tidak lagi tertipu oleh dunia ini. Tapi kami percaya bahwa Yesus itu adalah kemuliaan Allah yang tinggal di tengah-tengah kami. Yang memberikan kasih karunia kepada kami. Yang selalu menuntun kami dalam kebenaran. Terima kasih. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Glory yang telah membagikan firman pada pagi ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, ada Tuhan menyertai, tinggal dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap hari ada kebenaran-kebenaran Allah yang disingkapkan, membuat banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi bagi setiap kami jemaat-Mu, jamah setiap kami, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Sehingga kami semua menikmati kasih karunia Allah. Dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berkata, kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Engkau berkati firman-Mu dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau juga berkati persembahan kami. Karena kami percaya apapun yang kami buat, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami siap untuk memberi pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan menyimak info sepekan gereja. Shalom. Kembali Agape News hadir kali ini bersama dengan saya yang akan menyampaikan warta jemaat dan informasi satu pekan gereja. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami baik secara onsite maupun online.
Kami sangat senang menjadi keluarga kedua bagi saudara jika saudara belum berjemaat di gereja manapun. Kami informasikan pula kepada saudara yang belum terdaftar sebagai anggota jemaat GBI AKP Pekalongan, dimohon untuk dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Hal ini demi ketertiban administrasi dan agar saudara dapat dilayani sebagaimana mestinya. Formulir dapat diambil dan diserahkan di sekretariat gereja atau saudara dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi seputar gereja seperti katekisasi pranikah, konseling, baptisan air, dan lain sebagainya, jemaat dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun jam operasional sekretariat gereja dimulai pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Bagi jemaat yang rindu bersaat teduh bersama di gereja, jemaat dapat mengikuti doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Shalom saudara-saudara, minggu depan kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal yang diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Untuk ibadah pagi, disertai dengan live streaming yang dapat Anda ikuti di YouTube channel GBI Agape Pekalongan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael dari GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat diharapkan datang lebih awal untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal. Pada ibadah Natal, jemaat akan dibagikan kupon untuk ditukarkan dengan konsumsi. Diharapkan untuk kupon tersebut jangan sampai hilang. Dan untuk ibadah Natal Youth akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember. Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 22 Desember. Dan ibadah Natal WBI pada hari Selasa tanggal 24 Desember. Pada tanggal 25 dan 31 Desember, gereja tidak mengadakan ibadah dan acara apapun. Dan ibadah umum pada tanggal 29 Desember akan disertai dengan kesaksian jemaat. Jemaat dapat memberikan kesaksian secara langsung di mimbar, bukan dalam bentuk video. Bagi jemaat yang rindu untuk berbagi pengalaman tentang kemurahan kasih Tuhan, jemaat dapat segera mendaftarkan diri dari sekarang ke sekretariat gereja. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi dalam dana Natal tahun ini, jemaat dapat memberikan persembahan dana Natal baik melalui amplop yang telah disediakan atau melalui nomor rekening berikut ini. PAUD Pelita Kasih kembali membuka pendaftaran dan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Mari percayakan putra-putri Anda untuk belajar di PAUD Pelita Kasih. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak, cucu, atau orang terdekat, bisa menghubungi Ibu Dewati dengan kontak person berikut ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mari jemaat tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya ingin menekankan beberapa info untuk kita sama-sama perhatikan. Kita Natal tanggal berapa saudara-saudara? Tanggal? Berarti kapan? Minggu depan ya. Kita jangan sampai lupa, minggu depan kita ada Natal, mari kita persiapkan hati dan diri kita dengan baik. Dan tanggal 25 Desember tidak ada ibadah di tempat ini. Demikian juga tanggal 31 Desember tidak ada ibadah. Jadi nanti ibadah akhir tahun akan digabung di tanggal 29 ya, minggu terakhir. Saudara-saudara yang punya kesaksian, yang ingin memberkati kita semua dengan kesaksian-kesaksian saudara, bisa daftarkan diri segera ke sekretariat gereja untuk nanti sama-sama kita bisa susun acaranya untuk kesaksian di akhir tahun. Dan satu lagi saudara-saudara, nanti akan ada kupon konsumsi. Jadi minggu depan waktu saudara datang akan dapatkan kupon. Tolong kuponnya dijaga dengan baik karena nanti setelah ibadah selesai kupon akan ditukarkan dengan konsumsi. Dan satu lagi, mari kita datang lebih awal. Karena biasanya saya perhatikan tahun demi tahun biasanya kurang 10 menit, kurang 15 menit sudah penuh. Mari kita datang lebih awal agar kita semua bisa mengikuti rangkaian ibadah dengan baik. Kita semua dapat memuji, memuliakan Tuhan dan mengikuti ibadah perayaan Natal dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini adalah minggu kedua, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyatakan pengakuan iman gereja kita. Dalam hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. 3.
Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Nah, kita minggu depan merayakan Natal bersama. Saya mohon kita semua bisa hadir untuk bersuka cita merayakan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem yang 2000 tahun yang lalu. Ya, kita dengan sukacita karena penebus kita telah datang untuk menebus kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa penutup dan kita menerima berkat Tuhan. Setelah itu kita bisa duduk sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepadamu hari ini. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau hendak lakukan dalam hidup kami, oh Tuhan, sesuai dengan rancangan yang Engkau telah tetapkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, berkat-Mu semuanya itu dinyatakan bagi kami semua. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendiri yang terus menyertai kami hari lepas hari. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan, hari-hari yang akan datang Engkau pimpin kami dan Engkau berkati kami semua lewat apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, pekerjaan dan usaha daripada umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan perayaan Natal yang akan datang di minggu yang akan datang Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang memakai semua hamba-hambamu dan semua anak-anakmu yang terlibat di dalam perayaan ini sehingga semuanya menjadi berkat bagi kami semua dan Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan kami percaya semua apa yang dibutuhkan di dalam perayaan Natal ini Tuhan cukupkan dan Tuhan sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat merayakan Natal minggu yang akan datang dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan gereja-Mu ini di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memimpin kami karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Dengan Engkaulah kami dapat melakukan segala perkara. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apapun. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi ini, biarlah Engkau sendiri Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan atas semua persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberkati kembali kepada semua umat-umat-Mu ini. Dengan demikian nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Engkau menyertai mereka semua, memberikan mereka hati yang takut akan Engkau sehingga mereka memimpin dengan baik dan banyak
Oh Tuhan, orang-orang dapat melihat Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Akhirnya Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera dan sukacita yang dicurahkan dari Bapa di dalam surga, memenuhi engkau mulai saat ini sampai sepanjang umur hidupmu. Berkat itu dicurahkan ke atas semua yang engkau miliki dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.